Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafran Muzaffar Reza, NIM C1B020104. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah statistika. Saya mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Materi yang akan dibahas dalam video ini adalah pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Sebelum membahas pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko, ada yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu nilai harapan atau expected value. Apa itu expected value? Expected value adalah jumlah nilai kemungkinan atau possibility yang diharapkan terjadi dari semua kemungkinan yang tidak pasti. Untuk apa kita mengetahui nilai harapan atau expected value? Beberapa manfaat yang bisa kita peroleh, yaitu kita bisa mengetahui hal-hal yang sifatnya menguntungkan dalam dunia bisnis, seperti laba, hasil penjualan, penerimaan, dan masih banyak lagi. Kalau yang bersifatnya menguntungkan ini dikenal dengan nama expected payoff atau IP. Selanjutnya, nilai harapan bisa juga untuk mengetahui hal-hal yang bersifat merugikan, seperti pengeluaran, kekalahan, kerugian. Kalau yang menghitung hal-hal yang bersifat merugikan ini dikenal dengan expected opportunity loss atau EOL. Kita akan fokus membahas expected opportunity loss ke depannya. Expected opportunity loss atau nilai kesempatan yang hilang adalah sejumlah payoff yang karena tidak dipilihnya suatu alternatif atau tindakan dengan alternatif terbesar bagi kejadian tidak pasti yang sebenarnya terjadi. Untuk bisa menentukan expected opportunity loss, kita harus menentukan secara rasional, dipilih dari nilai EOL yang minimum. Tujuannya apa? Tujuannya agar di kemudian hari kita bisa menghindari penyesalan atau kegagalan yang sangat besar. Artinya menghitung kemungkinan berapa kerugian akan diterima. Lanjut, ini ada contoh soal dari expected opportunity loss. Sebuah perusahaan dihadapkan pada persoalan untuk memilih 3 alternatif investasi, yaitu ada investasi A, B, dan C, di mana tingkat keuntungan dari ketiga investasi tersebut bergantung pada situasi pasar, probabilitas situasi pasar, serta tingkat keuntungan masing-masing jenis investasi adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat pada tabel yang tertera. Dengan kondisi situasi pasar terbagi menjadi 3, yaitu lesu, normal, dan cerah. Alternatif investasi memiliki beragam
keuntungan sesuai dengan situasi pasar. Nah, berdasarkan dari tabel tersebut, jenis investasi yang manakah yang harus dipilih jika digunakan kriteria expected opportunity loss. Jadi kita mencari mana yang jikalau akan terjadi kerugian, mana yang kerugiannya paling minimum. Langkah-langkah untuk penyelesaian dari persoalan ini. Langkah pertama adalah pilih alternatif keuntungan tertinggi pada masing-masing situasi pasar. Jadi dari kondisi pasar yang lesu, normal, dan cerah, kita pilih mana yang keuntungannya tertinggi. Pada saat pasar lesu, di antara 3 alternatif investasi ini yang paling tinggi keuntungannya adalah investasi A, yaitu 45.000. Pada kondisi pasar normal, yang paling menguntungkan adalah investasi C dengan keuntungan 60.000. Dan pada kondisi pasar cerah, yang paling menguntungkan juga alternatif investasi C senilai 50.000. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan perhitungan kesempatan yang hilang atau opportunity loss. Bagaimana caranya? Setelah kita tadi menentukan alternatif investasi dengan keuntungan tertinggi pada setiap pasar, kemudian pada setiap investasi di pasar tersebut dikurangkan dengan alternatif investasi yang paling tinggi. Bisa kita lihat alternatif investasi A pada pasar lesu 45 kita kurang dengan 45 itu sendiri, hasilnya 0. Kemudian investasi B 45 dikurang 25, hasilnya 20. Investasi C 45 dikurang 35, hasilnya 10.000. Selanjutnya pada situasi pasar normal, dengan tadi keuntungan tertinggi yaitu investasi C senilai 60.000, kita kurangkan investasi A, berarti 60.000 dikurang 15.000, hasilnya 45.000. Kemudian 60.000 dikurang 20.000 sama dengan 40.000. Kemudian investasi C 60.000 dikurang 60.000, hasilnya 0. Kemudian untuk kondisi pasar cerah, kita kurangkan 50 dengan 20 untuk investasi A, hasilnya 30.000. Kemudian 50 dikurang minus 10.000, hasilnya 60.000. Artinya apa? Ini pada alternatif investasi B pada kondisi pasar cerah ruginya paling besar ya. Kemudian 50.000 dikurang dengan 50.000, hasilnya 0. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita hitung expected opportunity loss-nya di masing-masing alternatif investasi. Jadi nilai-nilai tadi yang telah kita dapatkan kita masukkan ke dalam kolom tabel expected opportunity loss. Kemudian setiap alternatif investasi keuntungannya berdasarkan pasar dikalikan dengan probabilitas setiap kondisi pasar. Untuk ELA kita kalikan 0 kali 0,15,
45 dikali dengan 0,30, 30.000 dikali dengan 0,55, kemudian kita totalkan sehingga hasilnya menjadi 30.000 rupiah. Kita taruh di dalam kolom expected opportunity loss. Begitu juga dengan expected opportunity loss alternatif investasi B, kita kalikan juga 20.000 kali 0,15, 40.000 dikali 0,30, 60.000 dikali 0,55. Kita totalkan hasilnya menjadi 48.000. Kemudian begitu juga expected opportunity loss alternatif investasi C, 10.000 dikali 0,15, 0 dikali 0,30, 0 dikali 0,15, hasilnya 0 dikali 0,55, hasilnya yaitu 1.500. Kemudian kita tentukan mana alternatif investasi yang memiliki expected opportunity loss paling rendah. Tentu saja berdasarkan data kita bisa menyimpulkan bahwa expected opportunity loss yang paling rendah adalah alternatif investasi C. Jadi jika perusahaan tersebut ingin melakukan investasi berdasarkan kriteria expected opportunity loss, maka investasi yang sudah semestinya harus dipilih adalah investasi C. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir video ini, semoga bermanfaat. Saya Zafar Muzaffar Reza pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.